Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Dewi Safitri. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dalam perlindungan nasabah Baitul Mal wa Tamwil atau BMT. Studi kasus Baitul Mal wa Tamwil atau BMT Global Insani. Video presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah studi fatwa dan regulasi ekonomi syariah yang diampu oleh Bapak Iza Hanifuddin. Yang pertama, kita akan membahas tentang landasan normatif dari Al-Quran, hadis, dan fikih muamalah. Menurut Al-Quran, Baitul Mal wa Tamwil dalam hukum Islam dapat bersumber terhadap peraturan pada konteks hukum bisnis Islam. Konsep dalam Baitul Mal wa Tamwil bersifat umum, serta tidak secara khusus dijelaskan dalam Al-Quran, yang berkaitan dengan harta benda yang digunakan atau dinafkahkan sesuai dengan tuntutan agama. Penjelasan dalam Al-Quran yang berkaitan dengan Baitul Mal wa Tamwil dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 261 yang artinya perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah serupa dengan butir benih yang menumbuhkan 7 bulir pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Dan menurut hadis, perbuatan yang didasari dengan mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya berlandaskan dengan hukum Islam, dan sebagai umat Islam, dasar hukum dari perbuatan tersebut yaitu Al-Quran dan Sunnah. Begitu juga terhadap Baitul Mal wa Tamwil yang di dalamnya terdapat akad perjanjian membuat bisnis harus berdasarkan kepercayaan dari pihak-pihak tersebut. Hal ini ditegaskan dalam hadis qudsi yang artinya dari Abu Hurairah, dia memarfukannya, menyadarkannya kepada Nabi SAW. Ia berkata, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berkata, Aku adalah pihak ketiga yang maha melindungi bagi dua orang yang melakukan syirkah, selama salah seorang di antara mereka tidak berkhianat kepada mitranya. Apabila di antara mereka ada yang berkhianat, maka aku akan keluar dari mereka atau tidak melindungi. Hadis riwayat Abu Daud. Menurut fikih muamalah, dalam istilah fikih secara umum, akad merupakan suatu yang menjadi tekad semua orang untuk melaksanakan yang telah muncul dari salah satu pihak, yaitu wakaf, talak, dan juga sumpah. Dan yang muncul dari dua belah pihak, yaitu jual beli, sewa, wakalah, dan juga gadai. Bisa dikatakan juga sebagai sebuah perjanjian, ialah peristiwa seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang berjanji untuk melakukan suatu rencana. Dari peristiwa tersebut menimbulkan suatu hubungan antara dua orang tersebut dan dinamakan perikatan. Dan perjanjian bisa diartikan sebagai salah satu sumber perikatan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1233 KUH Perdata, yang terdapat dua sumber perikatan adalah yang bersumber dari perjanjian tersebut dan juga yang bersumber dari undang-undang. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang fatwa-fatwa DSN dan lembaga undang-undang dan peraturan tentang Baitul Mal wa Tamwil. Keputusan Menteri Negara, Koperasi dan Usaha Kecil serta Menengah nomor 91/Kep MKUKM-9/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah. Yang pertama, penerapan akad mudharabah dalam suatu bentuk pembiayaan yang diatur dalam Fatwa DSN MUI nomor 8/DN
DSN MUI-4-2000 tentang pembiayaan mudharabah atau qirad. Yang kedua, penerapan akad musyarakah dalam produk pembiayaan yang diatur dalam Fatwa DSN MUI nomor 8 DSN MUI-4-2000 tentang pembiayaan musyarakah. Yang ketiga, implementasi akad murabahah diatur dalam Fatwa DSN MUI nomor 4 DSN MUI-4-2000 tentang murabahah. Yang keempat, implementasi akad salam tunduk pada Fatwa DSN MUI nomor 5 DSN MUI-4-2000 tentang jual beli saham. Yang kelima, implementasi akad istisna tunduk pada Fatwa DSN MUI nomor 6 DSN MUI-4-2000 tentang jual beli istisna. Yang keenam, penerapan akad ijarah tunduk pada Fatwa DSN MUI nomor 9 DSN MUI-4-2000 tentang pembiayaan ijarah. Yang ketujuh, implementasi ijarah muntahiyah bitamlik atau disebut IMBT tunduk pada Fatwa DSN MUI nomor 27 DSN MUI _3-2002 tentang al-ijarah al-mutahiyah tamlik. Yang kedelapan, pembiayaan qirad tunduk pada Fatwa DSN MUI nomor 19 DSN MUI _9-2000 tentang al-qard. Selanjutnya, kita akan membahas tentang undang-undang terkait lembaga Baitul Mal wa Tamwil dan peraturan pendukungnya. Selain landasan dari filosofis yang ada dalam Al-Quran dan Hadis, Baitul Mal wa Tamwil diapit oleh beberapa peraturan yang menaunginya sesuai dengan bentuk badan hukum Baitul Mal wa Tamwil tersebut. Undang-undang yang terkait dengan lembaga Baitul Mal wa Tamwil yang pertama adalah Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 menjelaskan tentang pengelolaan zakat. Yang selanjutnya, yang kedua, Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Yang ketiga, Undang-Undang nomor 1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro atau LKM. Nah, selanjutnya, data atau problem empiris lembaga Baitul Mal wa Tamwil. PT Subraja sendiri sedang dalam keadaan yang pailit. Baitul Mal wa Tamwil tersebut melakukan suatu penipuan kepada 4.300 nasabah. Modus Baitul Mal wa Tamwil Global Insani ialah dengan menawarkan suatu investasi berupa jahe serta jambon dengan suatu sistem bagi hasil dan juga melalui penyediaan jasa pemberangkatan haji dan umroh. Sistem kerja Baitul Mal wa Tamwil Global Insani yaitu menawarkan suatu produk investasi al-qirad kepada masyarakat. Untuk satu paket suatu produk al-qirad diberi nilai 8 juta. Dana yang sudah terkumpul di Baitul Mal wa Tamwil Global Insani ini akan disalurkan melalui PT Subraja Mandiri yang bekerjasama dengan yang lain, dan dana tersebut akan digunakan untuk mengelola perkebunan jambon dan jahe yang luasnya 116 hektar di Sukabumi. Sebelum perkara calon para haji yang terdaftar di Global Insani pada tahun 2017 yang sempat muncul gejolak investor, Global Insani tidak mendapatkan hasil yang menjanjikan selama kurang lebih 3 tahun. Yang selanjutnya, analisis. Baitul Mal wa Tamwil adalah salah satu unit dari usaha jasa keuangan yang berbasis syariah terhadap PT Subraja Mandiri. Karena Baitul Mal wa Tamwil tersebut adalah jasa keuangan syariah, maka seharusnya karyawan Baitul Mal wa Tamwil Global Insani memiliki basis tentang ekonomi syariah. Dan setiap karyawan yang bekerja di Baitul Mal wa Tamwil Global Insani minimal harus memahami tentang ekonomi syariah dikarenakan produk yang ditawarkan di Baitul Mal wa Tamwil Global Insani adalah produk-produk dari ekonomi syariah. Minimal, para karyawan bisa membedakan margin dan
bunga karena ini yang paling mendasar dalam ekonomi syariah. Dan karyawan harus menyesuaikan diri dengan nasabah dan juga dilihat dari kalangan apa nasabah tersebut supaya lebih mudah dalam menjelaskan produk dari Baitul Mal wa Tamwil. Baitul Mal wa Tamwil Global Insani akan memberikan pelatihan yang berkaitan dengan fikih muamalah karena syariah serta yang lainnya supaya para karyawan lebih mengerti ekonomi syariah dari produk-produk yang lain dan Baitul Mal wa Tamwil tersebut. Dan kesimpulannya adalah dalam pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa status Badan Hukum Baitul Mal wa Tamwil merupakan salah satu jenis lembaga keuangan mikro yang menggunakan prinsip syariah. Baitul Mal wa Tamwil menghimpun dana yang ada dari masyarakat dan menyalurkan dananya kepada masyarakat dan memberikan jasa keuangan yang lainnya. Baitul Mal wa Tamwil bersifat umum dan tidak secara khusus dijelaskan dalam Al-Quran yang berkaitan dengan harta dan benda yang dinafkahkan sesuai dengan yang dianjurkan oleh agama. Dan Al-Quran dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 261, surat Al-Baqarah ayat 188 dan surat Al-Baqarah ayat 275. Kedudukan Baitul Mal wa Tamwil sebagai lembaga keuangan bukan bank masih dianggap lemah dikarenakan tidak mempunyai suatu aturan yang jelas dan mengatur khusus tentang Baitul Mal wa Tamwil dan juga masih berpegang terhadap undang-undang yang bukan mengatur tentang Baitul Mal wa Tamwil sehingga pelaksanaan masih bertumpu dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2013 tentang kelompok swadaya masyarakat serta operasional lembaga tersebut mengacu terhadap peraturan Menteri Negara Koperasi dan juga Usaha Kecil serta Menengah Republik Indonesia Nomor 32,2 /MKUKM/10/2007 tentang pedoman standar operasional manajemen koperasi jasa keuangan dan unit jasa keuangan syariah.